Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anakku semua? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat anak-anakku dan jaga kesehatan. Nah, anakku semua, hari ini kita berjumpa lagi dalam materi kita yang baru, yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqamah. Nah, anakku semua, sebelum ibu memulai materi kita, baiklah kita mulai dengan membaca doa. Kita mulai bersama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqamah. Yang kedua, menyajikan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqamah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah anakku, kita mulai ya pembelajaran kita dengan submateri mari berperilaku jujur. Kita simak bersama-sama. Allah menyuruh kita sebagai orang mukmin agar selalu berkata benar dan jujur. Ini sesuai dengan firman-Nya Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 70 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur dan benar. Nah, baiklah, Ibu akan membahas tentang pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Nah, anakku semua, kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Nah, anakku semua, mengapa kita harus jujur? Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, disalimi, dan dicurangi. Kita harus jujur. Jadi, untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Anjuran untuk berbuat jujur. Kejujuran adalah sarana menuju segala kebaikan. Kita sebagai umat Islam dilarang berbuat dusta dan tidak menganggap enteng kebohongan, sebab dusta menjadi sarana menuju kejahatan. Ada 3 tingkatan kejujuran. Yang pertama, kejujuran dalam ucapan,
yaitu kesesuaian ucapan dengan realitas. Yang kedua, kejujuran dalam perbuatan, yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kemudian yang ketiga, kejujuran dalam niat, yaitu kejujuran tingkat tinggi, di mana ucapan dan perbuatan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Jangan dicampur adukkan antara yang baik dan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 42. Adapun kandungan atau makna daripada Quran Surah Al-Baqarah, bahwa kita tidak boleh berbohong untuk menutupi kebenaran yang harus diungkapkan. Jadi itulah tadi makna daripada arti Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 42. Kalau kita memiliki perilaku jujur, tentu ada manfaat atau hikmah dari perilaku jujur tersebut. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jadi, kalau kita memiliki perilaku jujur, tentu orang akan percaya kepada kita. Yang kedua, kalau kita memiliki perilaku jujur, tentu kita akan mendapatkan banyak teman. Kemudian yang ketiga, kalau kita berperilaku jujur, tentu mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah, anakku semua, itulah tadi submateri kita, yaitu mari berperilaku jujur. Nah, sekarang kita pindah kepada submateri yang kedua, mari berperilaku amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti salat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Jadi, biasanya orang amanah ini disebut dengan orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Amanah terbagi menjadi 3. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya.
Jadi amanah ini seperti menjalankan segala perintah Allah, misalnya dengan salat, puasa, zakat dan sebagainya. Kemudian menjauhi apa yang dilarangnya. Tentang amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 27. Silakan kalian simak bersama-sama ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Nah, kemudian yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Contohnya, ketika kita dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Tentang amanah terhadap sesama manusia ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa surah ke-4 ayat 58. Kita lihat bersama ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an yahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Kemudian amanah yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Jadi, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita manusia dengan sempurnanya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Cara mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan menjaga kesehatan, makan dengan teratur, mandi dengan teratur, kemudian istirahat yang cukup. Tentang amanah terhadap diri sendiri, kita lihat dalam Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 8. Kita lihat bersama ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Adapun hikmah berperilaku amanah, tentu kita dipercaya orang lain, kemudian mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan, dan hidupnya akan sukses
dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita pindah kepada berperilaku istiqamah, adalah submateri kita yang ketiga. Istiqamah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqamah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Adapun hikmah perilaku istiqamah, yaitu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Kemudian hikmah yang kedua, orang yang istiqamah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Yang ketiga, orang yang istiqamah dan selalu sabar serta mendirikan salat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anakku semua, itulah tadi submateri yang ketiga tentang istiqamah. Sekarang kita pindah kepada contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqamah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku jujur di lingkungan sekolah. Coba kita amati gambar. Tidak menyontek pada saat ujian. Itulah contoh perilaku jujur kita. Nah, sekarang kita pindah kepada contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Apabila kita dititipi sesuatu oleh orang lain, misalnya berupa buku atau pulpen, maka kita harus menjaga dengan baik. Pada saat barang titipan tersebut diambil oleh pemiliknya, kita harus mengembalikannya seperti semula. Kemudian yang kedua, menjaga rahasia. Apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, atau rahasia negara, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. Nah, sekarang kita pindah lagi kepada contoh perilaku istiqamah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, melaksanakan salat tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Yang keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Yang terakhir, perilaku istiqamah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Nah, anakku semua, itulah tadi contoh perilaku istiqamah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang Ibu berikan tadi
dapat dipahami oleh kalian semua. Nah, sekian dulu materi kita pada hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Terima kasih anakku semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.